Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, do it from the start, 'cause how you do anything is everything is all. Yamaha mengidentifikasi masalah bagi Quartararo yang harus dihindari. Yamaha telah menyadari adanya potensi masalah bagi Fabio Quartararo yang harus mereka hindari. Direktur Teknik Max Bartolini adalah roda penggerak utama dalam rencana Yamaha untuk kembali ke puncak MotoGP. Program pengujian mereka mendapat keuntungan dari kedatangan Bartolini, aturan konsesi baru yang memberi mereka ruang lingkup lebih luas daripada pesaing mereka, dan penambahan tim satelit Pramac dan kedua pembalapnya. Namun, Bartolini menegaskan bahwa terlalu banyak fokus pada pengujian untuk masa mendatang dapat menghambat kemajuan langsung pebalap pabrikan Quartararo. Pada dasarnya, merupakan suatu keuntungan untuk melakukan banyak pengujian jika kita melihatnya murni dari tahap pengembangan. Itulah keuntungan dari konsesi kami, kata Bartolini kepada Speedweek. Namun, pada saat yang sama, tidak selalu mudah untuk melakukan pengujian dengan para pebalap pabrikan. Setidaknya selama musim, kadang-kadang terjadi konflik dan tidak semudah yang Anda bayangkan. Faktanya adalah, seorang penguji adalah penguji dan seorang pembalap adalah seorang pembalap. Jika kita hanya menetapkan tugas pengujian murni selama setahun selama pengujian, maka itu akan memperlambat para pembalap pabrikan. Tidak mungkin melakukan pekerjaan ganda 100%. Kami harus selalu membiarkan mereka melaju bebas dan memperbaiki pengaturan dan kecepatan mereka. Lebih mudah dalam uji coba musim dingin. Namun, uji coba selama musim memperlambat proses pengembangan. Secara teori, kita dapat menguji banyak hal, tetapi dalam praktiknya kita tidak dapat menggunakan semuanya untuk tujuan pengujian. Satu yang paling menonjol di antara proyek uji coba Yamaha yang sedang berlangsung adalah mesin V4. Namun, kapan mesin tersebut akan melakukan debutnya pada akhir pekan balap MotoGP masih diselimuti keraguan. Yamaha memang akan membawa mesin baru ke MotoGP Prancis akhir pekan depan di Le Mans, tetapi itu akan menjadi versi terbaru dari mesin inline 4 mereka saat ini. Quartararo memuji peningkatan ini sebagai lebih bertenaga setelah mengujinya pada hari Senin di Jerez, yang menjadi angin segar terbaru baginya setelah pole position dan podium di MotoGP Spanyol akhir pekan lalu. Yamaha telah menarik perhatian sepanjang tahun dengan kemajuan mereka yang stabil, dan upaya Quartararo yang menakjubkan di Jerez menjadi pengingat akan apa yang mungkin terjadi. Ia akan pulang ke Prancis minggu depan dengan membawa mesin yang lebih baik lagi, yang diharapkan dapat menyulitkan para pesaing terdepan. Sementara itu, tantangan Fabio Quartararo lanjutkan usik Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Seri balap MotoGP akan dilanjutkan pada MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans, 9 hingga 11 Mei. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mendapat tantangan melanjutkan performanya saat berhasil mengusik dua pembalap Ducati, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, pada MotoGP Spanyol 2025. Kelemahan signifikan Marquez terlihat pada MotoGP Spanyol. Marquez tampaknya akan meraih kemenangan ganda di Jerez, setelah memenangkan sprint race, tetapi kemudian terjatuh pada balapan utama. Meskipun ia berhasil kembali ke atas motornya, dia finish ke-12, sementara saudaranya Alex Marquez merebut kemenangan. Kejuaraan dunia telah dibuka kembali, kata pengamat MotoGP, Carlo Pernat kepada GP1 dilansir bolasport.com dari Crash. Tampaknya Marc Marquez akan mendominasi, tetapi keinginan untuk berlebihan ini mulai menjadi beban. Marquez terjatuh secara tak terduga di Texas dan Jerez, sehingga kehilangan banyak poin dari para pesaingnya. Akibatnya, ia tertinggal 1 poin dari saudaranya yang memimpin klasemen MotoGP. Bagnaia, terlepas dari semua perjuangannya, hanya terpaut 20 poin dari sang pemimpin. Mungkin Bagnaia berada tepat di belakang Alex Marquez saat ini, kata Pernat. Tetapi saya tidak menyangka Pecco berada di belakang Alex Marquez. Apakah salah satunya? Kita akan tahu nanti. Tetapi, yang pasti, Alex telah mengambil langkah maju yang luar biasa dan memiliki motor yang kompetitif. Mari kita tunggu Le Mans. Saya pikir Yamaha bisa cepat di sana. Akan menjadi pemandangan yang luar biasa untuk melihat talenta seperti Marc, Fabio Quartararo, dan juga Pecco dan Alex berjuang sampai akhir. Yang terpenting, Pernat mencatat area yang sebenarnya kurang dimiliki Marc Marquez. Dalam pikirannya, Alex lebih kuat dari saudaranya Marc, katanya. Marc jelas memiliki bakat alami di sisinya,
tidak seperti yang lain. Mungkin Quartararo mendekati. Tetapi Alex keras kepala dan sangat sulit untuk memiliki saudara seperti Mark, yang telah memenangkan 8 kejuaraan dunia. Lawan Mark tetaplah Mark. Ia bertindak terlalu jauh, tetapi itulah caranya, dan ada yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Sementara itu, teori, rahasia Ducati, berkah bagi Fabio Quartararo dan Jorge Martin. Fabio Quartararo akan mendapat keuntungan dari rahasia, langsung dari ruang internal Ducati. Demikian yang telah disarankan. Pembalap Yamaha itu bersinar akhir pekan lalu di MotoGP Spanyol, meraih posisi terdepan dan kemudian finish podium Grand Prix. Ini merupakan akhir pekan yang bersejarah bagi Yamaha, yang telah berjuang keras sejak Quartararo meraih gelar MotoGP 2021. Sejak saat itu, Ducati mendominasi olahraga ini tetapi akuisisi Max Bartolini oleh Yamaha dari rival Italia mereka, untuk menjadi direktur teknis baru mereka, secara luas digembar-gemborkan sebagai titik balik. Reaksi Bartolini terhadap perjalanan brilian Quartararo terlihat di Jerez. Quartararo mendapat tekanan, ia unggul 2 detik atas Pecco Bagnaia, tetapi ia tidak gentar sama sekali, kata Michael Laverty dari TNT Sports. Saya melihat momen yang menarik. Fabiano Sterlacini keluar dari garasi Aprilia, ia membelot ke Aprilia, dan Max Bartolini membelot ke Yamaha. Mereka menikmati momen itu, mereka berpelukan. Rahasia-rahasia dari Ducati telah sampai ke Yamaha, dan secara bertahap akan sampai ke Aprilia. Pertandingan dimulai. Senang sekali melihat Yamaha mampu bertarung. Masih banyak lagi yang akan datang. Aprilia dapat mengikuti jejak Yamaha dan menjadi penerima manfaat dari cara Ducati. Direktur teknis mereka, Sterlacini, juga merupakan veteran Ducati, sebelum bekerja sebentar di KTM. Perbaikan yang dapat dilakukannya akan menjadi musik di telinga Jorge Martin, juara MotoGP yang cedera namun menjadi bintang rekrutan Aprilia tahun ini. Quartararo banyak dipuji atas podium luar biasa yang diraihnya di Jerez, setelah bertarung melawan Bagnaia dan Marc Marquez di tahap awal. Ia bahkan mendapat pujian dari Bagnaia yang mengakui Yamaha lebih lambat dari Ducatinya. Akhir pekan berikutnya di Le Mans, Quartararo akan membawa peningkatan yang menarik kembali ke aksi MotoGP di negara asalnya. Meskipun mesin V4 sedang dikembangkan di belakang layar, Yamaha menggunakan pengujian terbaru untuk memperbarui mesin inline 4 yang sudah ada. Quartararo telah memperingatkan para rivalnya bahwa mesinnya lebih bertenaga daripada mesin yang ia gunakan untuk melaju ke P2 di Jerez. Apa yang membuat perbedaan? Pembalapnya, kata Neil Hodgson setelah MotoGP Spanyol. Pembalap Yamaha berikutnya berada 19,5 detik di belakangnya. Itu adalah pengendara yang mengendarai dengan batas maksimal. Sementara itu, makin matang, aksi Alex Marquez di MotoGP Prancis 2025 bikin Carlo Pernat penasaran. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, soroti penampilan Alex Marquez di MotoGP 2025. Dinilai semakin matang, aksi Alex di MotoGP Prancis 2025 bahkan dinantikan Carlo Pernat. Pernat penasaran dengan kiprah Alex Marquez. Sebab, dia baru saja terbukti bisa menampilkan performa apik. Alex Marquez memang baru saja menjadi pemenang dalam MotoGP Spanyol 2025. Dia pun sudah 4 kali naik podium sampai seri kelima MotoGP 2025 ini. Carlo Pernat mengatakan performa Alex Marquez akan terus menjadi perhitungan pembalap-pembalap lainnya. Pasalnya, Alex performa terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Alex telah melangkah maju dengan pesat dan memiliki motor yang kompetitif, kata Carlo Pernat, dilansir dari Motosan. Pernat pun menantikan apakah Alex Marquez akan kembali berjaya dalam seri lanjutan MotoGP 2025. Menurutnya, dia bakal bikin persaingan makin sengit karena pembalap lainnya pun akan terus berbenah. Sebatas informasi, seri ke-6 MotoGP 2025 akan berlangsung di sirkuit Le Mans, Prancis. Ajang itu akan dimulai pada 9 hingga 11 Mei 2025. Mari kita tunggu Le Mans. Saya rasa Yamaha bisa cepat di sana. Akan sangat menarik melihat talenta seperti Marc, Fabio Quartararo, dan juga Pecco dan Alex bertarung sampai akhir, katanya. Alex Marquez saat ini berada di puncak klasemen MotoGP dengan 140 poin. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menempati posisi kedua dengan 139 poin.